Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gero Octaviano, NIM 08051282025558 dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Lansir dari Wikipedia. Nah, di sini pada Python ini kita menggunakan Google Colab. Di sini telah disiapkan data. Yang pertama ada print hello world. Nah, print adalah instruksi paling sederhana di Python, menampilkan angka ataupun teks yang ada ke dalam layar. Nah, di sini dapat lihat print, kemudian ketik hello world. Nah, ketika di running, maka akan keluar hasil hello world. Yang kedua ada komentar. Komentar atau comment adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Gunakan tanda pagar untuk mengaktifkan komentar. Nah, ini adalah komentar. Ketika di run tidak akan memasukkan hasil kode ke layar. Ketika kita run, coba kita run. Tidak ada hasil yang ditampilkan. Kemudian masuk ke indentansi. Python mengenali suatu blok kode berdasarkan indentansinya. Indentansi dari suatu kode harus konsisten. Apabila tidak, maka akan menimbulkan error. Seperti ini. Ini akan menghasilkan error. Print hello world. Kemudian bawahnya juga print hello world. Nah, ketika kita running, ini hasilnya error. Kenapa bisa error? Karena pada paragraf yang pertama, print hello world, itu posisinya itu normal. Kemudian untuk print hello world yang kedua itu posisinya tidak normal. Bisa dilihat di sini pada paragraf yang kedua ini print hello world-nya lebih menjorok ke dalam. Oleh karena itu ketika kita running maka keluar hasil error. Kemudian masuk yang selanjutnya, variabel. Nah, kita bisa menganggap variabel itu sebagai kontainer untuk menyimpan suatu data atau informasi agar bisa dimanipulasi oleh programmer komputer. Variabel menyimpan lokasi memori yang merujuk pada nilai tertentu. Nah, di sini cara membuat variabel bernama gender yang berisikan nilai male. Gendernya male. Kemudian pada saat kita running, dia akan muncul male. Kemudian selanjutnya ada tipe data. Tipe data, Python memiliki beberapa tipe data standar seperti string, str, integer atau int, dan list atau list. Nah, tipe data string dideklarasikan menggunakan tanda petik. Tanda petik 2 atau tanda petik 1. Seperti message, tanda petik, hello, tanda petik lagi di akhir. Kemudian tipe data integer dideklarasikan secara langsung. Nah, seperti contohnya total sama dengan 15.000. Itu tidak menggunakan tanda petik. Nah, kemudian terakhir ada tipe data list dideklarasikan menggunakan kurung siku. Nah, dengan contoh grade sama dengan kurung siku, tanda petik A, tanda petik, koma, tanda petik B, tanda petik, koma, 21, 18, tanda petik D, tanda petik, tutup kurung siku. Nah, kemudian selanjutnya ada operator. Operator ini merupakan beberapa operator numerik yang bisa digunakan dalam Python. Yang pertama ada tambah, dilambangkan dengan ini, kemudian kurang, kemudian ada kali, kemudian ada bagi, sisa bagi, pangkat, dan pembuatan bagi. Nah, di sini telah dimasukkan dengan cara print, masukkan angkanya yang mau kita kali,
Di sini yang pertama ada contohnya perkalian ya. Sini dapat lihat 28 dikali 18. Kemudian yang kedua ada 48 dipangkatkan 37. Nah, ketika kita run, maka akan keluar hasil. Untuk hasil yang pertama ini 504, ini adalah hasil perkalian dari 28 dikali dengan 18. Kemudian untuk yang kedua ini adalah hasil pangkat dari 48 pangkat 37. Nah, sedangkan untuk string atau teks kita bisa menggunakan operator di bawah ini. Nah, ini bisa digunakan untuk menggunakan penggabungan string, kemudian ini bisa digunakan untuk menggunakan pengulangan string. Ini bisa digunakan untuk mengambil suatu karakter dari string, dan kemudian yang ini mengambil kumpulan karakter dari string. Nah, kemudian masuk ke contoh berikutnya. Nah, di sini masukkan contoh nama depan ini menggunakan nama saya sendiri, Gary, kemudian nama belakang Octaviano. Kemudian langkah pertama itu print nama depan plus nama belakang. Ini kita masukkan Gary Octaviano. Kemudian print nama depan dikali 3. Nah, di sini dapat lihat Gary. Karena nama depan kita dikalikan dengan 3 kali pengulangan. Kemudian selanjutnya nama depan 2, huruf G dari kata Gary yang mana berada pada urutan ke-1. Kemudian ada print nama belakang 3 mengumpulkan dengan string 5, potongan kata ta dari kata Octavi yang mana berada pada urutan kedua sampai ketiga, posisi kelima tidak termasuk. Nah, pada saat kita running, nah, maka dia akan keluar hasilnya nama depan Gary Octaviano, nama depan kali 3 Gary, nama depan 2, nama depan huruf kedua itu R, kemudian nama belakang 3 kumpulan string 5 itu adalah AVI. Kemudian kita masuk ke condition. Nah, Python menggunakan logic Boolean untuk mengevaluasi kondisi. Apa itu Boolean? Boolean adalah suatu tipe data yang berisikan true atau false atau benar atau salah. Nah, di sini dapat lihat, sini telah dimasukkan X dan Y. X itu sama dengan 25, kemudian Y itu sama dengan 80. Ketika kita print X kecil sama dengan 3, pagar pengecekan apakah X lebih kecil atau sama dengan 3. Kemudian print Y itu untuk melihat Y sama dengan pagar, pengecekan apakah Y sama dengan 80. Nah, dapat lihat sini. Untuk yang kedua, print X lebih kecil sama dengan 26, and Y sama dengan 80. Itu penggabungan kedua logik menggunakan operator AND. Nah, dapat lihat ini AND. Kemudian untuk yang kedua, print X lebih kecil sama dengan 3 or Y sama dengan 6. Nah, ini penggabungan kedua logik menggunakan operator OR. Ini. Nah, ketika kita running semuanya, maka akan keluar hasilnya. Nah, untuk ini telah dapatkan false, true, false. False ini untuk X sama dengan 25, kemudian true ini untuk Y sama dengan 80, kemudian true untuk hasil dari N ini, kemudian false selanjutnya untuk hasil yang OR. Kemudian untuk contoh berikutnya, X sama dengan 9, Y sama dengan 9. Nah, di sini ada 3 metode, itu if, X, elif X, dan else. Nah, yang pertama ada if. Di sini kita lihat print nilai X sama dengan Y. Kemudian yang kedua ada elif X lebih besar dari Y.
masukkan print nilai X lebih dari Y, kemudian else itu print nilai X kurang dari Y. Ketika kita running, maka akan keluar hasil nilai X sama dengan Y. Kemudian ada loop. Loop itu merupakan bayangan suatu kondisi yang mana kita ingin melakukan print terhadap seluruh isi suatu list. Nah, di sini dilihat ada data primes bilangan prima ini print, dapat lihat di sini print bla 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 dan seterusnya. Nah, inilah mengapa kita membutuhkan yang namanya loop. Loop ini adalah suatu instruksi yang akan mengulangi suatu blok kode hingga kondisi berhentinya terpenuhi. Nah, Python ini memiliki dua jenis loop, yaitu for and while loop. For akan mengiterasi seluruh elemen list suatu persatu. Nah, dapat lihat di sini. Kemudian kita juga bisa menghentikan loop di tengah-tengah menggunakan statement atau continue dan break. Nah, continue akan melanjutkan ke literasi berikutnya dengan break atau akan keluar dari literasi. Nah, dapat lihat di sini hasil dari print, continue, and break. Nah, dan juga ada while loop dan for loop. Baiklah, sekian dari saya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.